Kamis, tanggal 30 September tahun 1965, Bung Karno hadir memberikan sambutan pada pertemuan Persatuan Insinyur Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta. Biasanya, di acara serupa banyak pejabat yang datang, tapi tidak begitu dengan malam itu. Inilah kisah teka-teki, di mana Presiden Soekarno ketika malam paling kelam dalam sejarah terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Apakah benar ia meninggalkan istana? Kemanakah Soekarno di malam itu? Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Bung Karno kembali ke Istana Merdeka. Dia mengganti baju kepresidenan dengan kemeja lengan pendek putih, celana abu-abu, tanpa kopiah. Hanya 20 menit di istana, Bung Karno keluar dan menggunakan mobil Chrysler hitam, berpelat B4747, Bung Karno melaju ke Hotel Indonesia. Di sana, ia menjemput istrinya Ratna Sari Dewi Soekarno. Komandan Detasemen Kawal Pribadi dari Resimen Cakrabirawa, Mangil Martowijoyo, mengatakan bahwa Soekarno tetap berada di mobil, sedangkan yang menjemput Ratna Sari Dewi Soekarno adalah ajudannya, Suparto. Dari Hotel Indonesia, mobil berjalan ke Wisma Yaso, kini Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang menjadi kediaman Ratna Sari Dewi. Hari berganti, Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965, sekitar pukul 5.15 pagi, Mangil menerima telepon dari salah seorang anggota Detasemen Kawal Pribadi yang bertugas di Wisma Yaso. Laporan si petugas, hubungan telepon keluar istana diputus atas perintah militer. Mendapat kabar itu, Mangil bergegas pergi ke Wisma Yaso. Dalam waktu setengah jam ia sudah tiba di sana. Dan sekira pukul 6, ia mendapat kabar rumah Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf ABRI Jenderal Abdul Haris Nasution ditembaki. Tak lama kemudian, Soekarno keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri Mangil. Rupanya, Presiden juga sudah mendapat kabar singkat soal apa yang terjadi di kediaman Nasution. Kepada Mangil, Soekarno meminta penjelasan rinci tentang apa yang terjadi. Tetapi, Mangil belum bisa menjelaskan secara detail. Ketidaktahuan sang pengawal itu membuat Soekarno berang. Kemudian dia meminta saran apa yang harus dilakukan. Mangil memberi pilihan, Presiden Soekarno tetap tinggal di Wisma Yaso atau beranjak ke istana. Atas saran itu, Soekarno beranjak ke istana dengan konvoi dan pengamanan ketat. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat, dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap, dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Berselang 10 menit, saat rombongan berada di jembatan Duku Atas, rombongan Presiden terhenti karena ada perintah via radio dari Kolonel CPM Maulwi Saelan yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa. Maulwi mengatakan menerima informasi tentang kehadiran pasukan tak dikenal di luar Istana Merdeka. Akhirnya, rombongan Soekarno menuju Grogol, kediaman Haryati, istri Soekarno yang lain. Soekarno sadar, ia tak bisa berlama-lama di rumah Haryati, sehingga Maulwi, Mangil dan Suparto, sopir pribadi Soekarno, berunding mencari lokasi lain yang bisa menjadi tempat alternatif persembunyian Soekarno. Dikutip dari Maulwi Saelan, penjaga terakhir Soekarno, dia menerangkan, sesuai SOP Cakrabirawa, ada dua pilihan tempat evakuasi Soekarno dari istana dalam keadaan darurat. Pertama, Halim Perdana Kusuma karena di sana ada pesawat kepresidenan Jetstar C-140. Kedua, dibawa ke Tanjung Priok, Jakarta Utara, tempat kapal kepresidenan Faruna yang bersandar.
Soekarno akhirnya memutuskan pergi ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Sekitar pukul 8.30 pagi, sang proklamator dan rombongan berangkat menuju Halim dan tiba 1 jam kemudian. Keberadaan Soekarno di Halim pada tanggal 1 Oktober membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat gerakan 30 September. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu lebih bisa menerbangkan Soekarno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 nyatanya menjadi titik balik bagi gerakan 30 September yang makin berantakan dan akhirnya bubar. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Demikian diumumkan Erwat RRI hari Jumat pukul 14.